Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Bayang-bayang Pelakor episode 4-5. Tisa, kamu gak apa-apa kan? Tanya Arya. Tanpa menjawab pertanyaan dari Arya, Tisa langsung memeluk Arya dengan erat. Mas Arya, terdengar suara Siska yang tiba-tiba membuka pintu dan melihat mereka berpelukan. Siska? Ucap Arya kaget saat melihat Siska. Dia langsung melepaskan pelukan Tisa dengan kasar. Ini yang kamu bilang lembur, Mas. Siska tak bisa membendung perasaannya. Air matanya mulai jatuh. Sayang, kamu salah paham. Arya menghampiri Siska, namun Siska langsung pergi meninggalkan mereka tanpa mendengar penjelasan dari suaminya. Sementara Tisa tersenyum licik melihat kesalahpahaman yang terjadi di antara Arya dan istrinya. Tanpa berpikir panjang, Arya langsung mengejar Siska. Tapi ia sudah masuk ke dalam sebuah taksi dan pergi. Mas, kamu gak usah kejar dia. Kan ada aku di sini, ucap Tisa yang datang menghampiri Arya. Ini semua gara-gara kamu. Istriku jadi salah paham dan pergi, jawab Arya dengan sangat marah. Loh, kok aku sih yang salah, Mas? Aku kasih tahu kamu ya. Kalau memang dia sayang sama kamu, harusnya si Siska itu dengerin kamu dulu, bukan main pergi gitu aja, ucap Tisa mencoba menghasut pikiran Arya. Aku harus pergi sekarang, kata Arya bergegas berniat menyusul Siska dengan mobilnya. Baru beberapa langkah ia berjalan, Tisa mencoba menghentikannya. Tunggu dulu, Mas. Kamu kan masih punya kerjaan yang belum selesai. Arya menghentikan langkahnya, tapi Arya tak menghiraukan perkataan Tisa dan tetap meneruskan langkahnya. Mas, kalau sampai kerjaan kamu gak selesai, besok pasti ayah akan langsung pecat kamu, teriak Tisa. Arya menghentikan langkahnya. Dia berpikir tentang pekerjaannya, tapi dia juga memikirkan Siska yang salah paham dan harus dia luruskan. Tak lama dia berpikir, dia memutuskan untuk tetap pergi menyusul istrinya itu. Siska, kamu habis dari mana? Kok sendirian? Tanya seseorang pria, yaitu Aska, mantan pacar Siska, saat mendapati Siska berjalan sendirian. Aska, gak apa-apa kok. Maaf ya, aku buru-buru. Siska yang melihat Aska langsung mengusap air matanya dan mempercepat langkahnya. Hei, Siska, tunggu. Kamu nangis ya? Enggak, Aska. Udah ya, aku mau pulang.
kamu pergi aja. Siska tak bisa membendung air matanya. Dia akhirnya menangis di depan Aska. Tunggu. Kamu ceritain dulu ada apa. Sini duduk dulu, ucap Aska lalu duduk di sebuah kursi panjang pinggir jalan di bawah pohon. Siska pun akhirnya nurut dan duduk di sebelah Aska. Kamu nangis kenapa? Terus, kenapa kamu malam-malam begini jalan sendiri? Kamu mau kemana? Terus Arya mana? Segudang pertanyaan diajukan oleh Aska pada Siska. Aku gak apa-apa kok. Tadi supir taksinya nurunin aku di jalan. Soalnya dia tiba-tiba harus ke rumah sakit katanya. Jadi aku turun dan aku jalan kaki aja karena udah gak terlalu jauh dari sini. Siska menjawab setelah mengusap air matanya dengan tangannya. Terus, kamu nangis kenapa? Arya mana? Tanya Aska lagi. Kamu kok di sini? Siska balik bertanya. Dia mencoba mengalihkan pembicaraan tanpa menjawab pertanyaan dari Aska. Aku tadi habis dari rumah temen di sana, tapi motorku rusak. Terpaksa aku jalan kaki. Kamu belum jawab pertanyaanku. Kamu tadi nangis karena apa? Pasti karena Arya, ucap Aska dengan marah. Udah gak usah dibahas. Aku lagi gak pengen cerita dan lagi gak pengen bahas soal ini. Awas aja tuh Arya. Kalau memang benar kamu nangis karena Arya, aku gak akan ampuni dia, walaupun dia suami kamu. Siska hanya terdiam. Sementara Aska merasa sangat yakin bahwa Arya yang membuat Siska sakit hati. Dan dia sangat marah pada Arya karena telah membuat Siska menangis. Ya udah Siska, ini udah malam. Aku temani kamu pulang, jalan sampai rumah ya. Aska kemudian berdiri dan Siska hanya menjawab dengan anggukan tanda setuju. Aska dan Siska pun akhirnya berjalan bersama. Tak lama kemudian, mereka hampir sampai di rumah Siska. Hanya tinggal beberapa meter saja. Namun tiba-tiba seseorang menarik baju Aska dari belakang dan memukuli wajahnya. Buk. Episode 5. Tak lama kemudian mereka hampir sampai di rumah Siska. Hanya tinggal beberapa meter saja. Namun tiba-tiba seseorang menarik baju Aska dari belakang dan memukuli wajahnya. Buk. Aska jatuh tersungkur. Saat ia menoleh, ternyata yang memukulinya adalah Arya. Dia pun bangun dan membalas memukul wajah Arya. Buk. Mereka saling beradu. Pukulan demi pukulan mereka hantamkan di wajah dan juga tubuh mereka satu sama lain. Sudah, hei, hentikan kalian, teriak Siska mencoba melerai pertikaian mereka. Orang-orang pun mulai berdatangan dan menghentikan pertengkaran mereka. Beberapa orang memegang kedua tangan Arya dan menahannya. Sebagian lagi menahan Aska. Kalian ini apa-apaan sih? Siska marah dan memandangi Aska dan Arya bergantian.
Oh, ternyata gara-gara cewek, ucap seorang pria tinggi yang melerai mereka. Bubar, bubar, teriak yang lain. Satu persatu dari mereka meninggalkan Aska, Arya, dan Siska. Apa-apaan sih kalian? Ucap Siska marah. Aku sudah bilang, jangan dekati istriku. Dia istriku, teriak Arya pada Aska. Aku juga sudah bilang, jangan pernah kamu membuat Siska menangis atau menderita, atau ku habisi kau, jawab Aska dengan sangat emosi. Kamu kenapa bisa sama dia? Atau jangan-jangan kamu masih ada hubungan sama dia? Kamu masih cinta sama dia ya? Tanya Arya pada Siska. Siska sakit hati mendengar tuduhan Arya terhadapnya. Tanpa menjawabnya, dia langsung menampar suaminya itu. Plak. Kamu yang ada hubungan apa sama Tisha? Sekarang kamu malah bicara yang bukan-bukan tentang aku sama Aska. Siska menatap Arya dengan tatapan tajam. Aku gak ada apa-apa sama Tisha. Aku tadi cuma bantuin dia waktu dia jatuh, jawab Arya. Kamu pikir aku gak lihat dengan mataku sendiri, Mas? Kamu pelukan sama dia, aku lihat sendiri. Siska berteriak sambil menangis. Oh, jadi kamu selingkuhi Siska? Nyesal aku lepasin Siska untuk kamu. Buk. Aska memukul Arya hingga Arya jatuh tersungkur. Aku sudah bilang, jangan pernah kamu sakiti Siska, ucap Aska dengan penuh amarah. Siska yang melihat suaminya tergeletak langsung bergegas menghampirinya. Aska, sudah cukup, ucap Siska sambil menangis. Tapi Siska, dia itu udah nyakitin kamu. Aku gak terima. Aska, aku bisa selesaikan masalahku sendiri. Kamu tolong pergi aja. Aku mohon. Aska tak bisa menolak permintaan Siska. Tanpa berkata apapun, dia langsung pergi meninggalkan Arya dan Siska. Sementara Siska membantu Arya berdiri dan berjalan masuk ke dalam mobil. Di perjalanan, mereka tak berbicara sepatah kata pun. Mereka hanya saling diam. Sesampainya di rumah, Arya langsung masuk ke dalam kamar. Siska berinisiatif berniat mengompres luka Arya. Ia mengambil air, lalu masuk ke dalam kamar menyusul Arya. Sini, biar ku kompres lukanya terus aku obatin, pinta Siska. Gak usah, gak apa-apa, jawab Arya dengan ketus. Kamu kenapa sih? Kau marah karena Aska antar aku pulang. Harusnya aku yang pantas marah sama kamu karena kamu pelukan sama Tisha. Aku minta kamu jangan pernah ketemu sama Aska lagi, ucap Arya menatap istrinya. Kalau aku minta hal yang sama, kamu jangan ketemu lagi sama Tisha. Kamu bisa nggak janji hal itu? Ucap Siska. Tapi sis, Tisha itu anak Pak Aris. Dia tiap saat datang ke kantor kapan saja dia mau, protes Arya.
Ya, pokoknya aku nggak mau tahu. Aku mau kamu jawab pertanyaanku. Kamu bisa atau enggak untuk enggak ketemu lagi sama si Tisha itu? Arya hanya terdiam. Dia bingung harus menjawab apa. Dia tahu betul bahwa dia tak mungkin menghalangi Tisha untuk tidak datang ke kantor. Kok kamu diam? Kalau gitu, aku udah tahu jawabannya. Siska marah dan tak bicara apapun lagi.